Halo, hai, dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan Pak Septa. Kali ini di mata pelajaran Sejarah Indonesia, kita akan membahas tentang bagaimana politik etis berdampak pada kehidupan politik, sosial, budaya masyarakat Indonesia pada saat itu. Jika kalian perhatikan, ini adalah anak-anak yang bisa dikatakan berasal dari golongan pribumi yang pada saat itu menempuh pendidikan di sekolah-sekolah yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Kita juga bisa lihat bahwa ada juga anak yang sedang melakukan kegiatan membaca pada sekolah yang bisa dikatakan sekolah rakyat yang dibuat oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Bagaimana politik etis memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, dan bagaimana pula politik etis nanti itu bisa memiliki sebuah dampak signifikan bagi tumbuh kembangnya cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kita lihat bagaimana begitu semangatnya anak-anak, begitu antusiasnya anak-anak belajar dalam menuntut ilmu untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tidak lupa bahwa pada saat itu peran pers, surat kabar itu dalam menyebarkan semangat-semangat nasionalisme serta memberitahu ilmu pengetahuan yang baru juga memiliki dampak yang signifikan. Jadi, bagaimana dan apa saja peran dari organisasi kebangsaan tersebut dalam menumbuhkan semangat nasionalisme? Kita akan simak tampilannya pada penjelasan Pak Septa berikut ini. Jadi silakan disimak, jangan di skip sampai selesai ya, agar kalian bisa mendapatkan informasi mengenai organisasi kebangsaan tersebut. So, check this out. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagi banyak orang Indonesia, mungkin ini yang terlintas di benak bila mengingat sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Tapi sebenarnya, sejarah kebangkitan dan perjuangan bangsa ini lebih panjang dan berliku. Sejak tahun 1602, negeri ini di bawah penjajahan Belanda. Perlawanan fisik bangsa Indonesia tidak kunjung berhasil mematahkan Belanda. Sampai 100 tahun yang lalu, muncul gagasan baru di benak seorang dokter bernama Wahidin Sudirohusodo. Meski didikan Belanda, Dr. Wahidin punya visi besar memajukan bangsa lewat jalan yang sama sekali berbeda, pergerakan pemuda terpelajar. Ide yang ia bawa kepada para pemuda mahasiswa Sekolah Kedokteran Stovia di Batavia yang lalu mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo. Dalam bahasa Jawa, Budi Utomo berarti usaha yang mulia. Setelah mendirikan organisasi Budi Utomo, langkah selanjutnya yang diambil para pemuda mahasiswa Stovia adalah mengadakan kongres pertama, juga pada tahun 1908 di tempat ini, yang sekarang menjadi bagian dari SMA Negeri 11 Yogyakarta. Yogyakarta, saudara, dipilih karena latar belakang priai para pengurus dan anggota Budi Utomo yang banyak mendapat dukungan dan dekat dengan pihak keraton. Walaupun belakangan keterikatan tradisional macam inilah yang dianggap membuat Budi Utomo terlalu konservatif. Namun apapun kontroversi yang ada, harus diakui Budi Utomo lah yang pertama kali berjasa memberikan inspirasi kepada para pemuda zaman itu untuk bangkit. Berdiri Yong Yava, berdiri kemudian Yong Ambon, Yong Minahasa dan Yong Batak juga. Jadi semangat kepemudaan itulah yang kemudian menyebar. Ini sebenarnya sebuah proses keindonesiaan, saya kira ya. Walaupun awalnya terpisah, perjalanan sejarah kemudian menunjukkan para pemuda Indonesia akhirnya bersatu. Sementara di jalur politik pun muncul partai politik pertama negara ini, Indonesia Partai. Di antaranya atas prakarsa Cipto Mangunkusumo, salah satu pendiri Budi Utomo.
seperti penuturan rekannya dalam 3 serangkai yang juga pendiri partai, Ki Hajar Dewantara. Budi Utomo menamakan dirinya Usahatul Diri, masyarakat Islam, ekonomi. Baru Indonesia Partai yang menamakan dirinya partai politik menuju ke arah Indonesia merdeka lepas dari negro. Tahun dan dekade silih berganti, gerakan perlawanan makin terorganisir dan berkembang. Indonesia perlahan makin mantap menemukan identitas bangsa. Meskipun Budi Utomo mula-mula hanya untuk Jawa, untuk kebangunan suatu masyarakat dalam konteks pendidikan dan kebudayaan, tetapi secara bertahap jangkauannya itu kemudian meluas. Pemikiran modern itu bahwa bangsa Indonesia kalau mau mengalahkan orang Barat tidak bisa dengan cara tradisional, ya harus dengan cara modern juga. Ini saya kira yang terpenting. Ya, dan sampai sekarang sebenarnya ini masih relevan. Pergerakan untuk
pembelajaran ke-14 dan 15 atau pertemuan kedua dan ketiga di bab yang kelima, kita akan membahas tentang perjuangan organisasi pergerakan kebangsaan. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di video sebelumnya, ada organisasi kebangsaan Budi Utomo. Nah, nanti kalian akan membuat sebuah tugas seperti ini. Awal pergerakan nasional, itu contoh organisasinya ada Budi Utomo, Syarikat Islam Indonesia Partits, kemudian berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Latar belakang berdirinya mengumpulkan dana demi membiayai pemuda Bumi Putra yang pandai namun miskin. Kemudian tujuan pergerakannya adalah untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan serta melakukan usaha peningkatan perekonomian. Bentuk perlawanan terhadap penjajah atau bentuk perlawanan terhadap Belanda adalah tidak ikut mengadakan kegiatan politik serta kegiatannya diutamakan pada bidang pendidikan dan budaya, dan akhirnya organisasi tersebut berakhir ketika Dr. Sutomo keluar dari Budi Utomo dan mendirikan Indonesia Study Club di Surabaya. Nah, nanti kalian bisa mencari organisasi berbasis agama itu apa, cukup 2 saja. Organisasi berbasis pergerakan wanita apa, 2 saja. Kemudian organisasi berbasis pergerakan kepemudaan juga 2. Organisasi pergerakan berbasis politik juga 2, serta berbasis kependidikan 1 saja. Nah, kalian tuliskan nanti di buku catatan atau kalian bisa mengerjakan di HP, di laptop. Kemudian kalian fotokan kalau di buku catatan dan kalian kirim hasilnya di Google Classroom. Begitu juga kalau di HP atau di laptop, kalian lampirkan formatnya baik dalam bentuk Word atau PDF bisa. Organisasi berbasis agamanya apa, pergerakan wanitanya apa, berbasis pergerakan kepemudaannya apa, berbasis politiknya juga apa, serta kependidikannya juga apa. Itu kalian tuliskan semua di bisa di buku, bisa di HP, di laptop, dan kalian lampirkan hasilnya di Google Classroom. Cukup 2 pertemuan saja ya, tidak usah terlalu banyak karena hanya 2 contoh organisasi saja. Setiap pergerakan nasional, setiap organisasi pergerakan nasionalnya mulai dari berbasis agama, pergerakan wanita, kepemudaan, politik, dan kependidikan. Khusus untuk kependidikan 1 saja, jadi tidak usah terlalu banyak. Oke, itu dulu yang bisa Pak Cipta sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.